الفاتحة من قبول تمام كل سوء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وولدنا ومن شأن دين وخصوصا إلى الشيخ ابن سمير سالم بن سمير الحضرمي والشيخ محمد نبي البندني أن الله يدرج الجنة ونفعنا بهما في دارنا من العامين وإلى جميع شيخنا في إندونيسيا شيخنا أبا نور محمد مستور وشيخنا مصلح وشيخنا مسرور عبد المني وشيخنا مخلص هاشم وشيخنا ميمون زبير وشيخنا سالم الشاطري وشيخنا أن الله لدرجتهم بالجنة ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقوى والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محدث ولا امتحان بحق سيدي والذي عدنا على كل نية صالحة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Khairul sehat ya? Kemarin saya pulang-pulang terus ini. Insya Allah setelah ini nanti inilah nggak keluar-keluar lagi sampai Lebaran insya Allah. Moga-moga bisa nggak ada acara keluar-keluar gitu. Ini biar pengajiannya cepat hatam juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah selesai kemarin bab tayamum. Perjalanan panjang nih bab tayamum 3 bulan. Sekarang kita masuk kepada bab najis. Jadi perkara-perkara yang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkara yang najis itu cuma ada 3 kategori, yaitu najis mughalladzah, najis mukhaffafah dan najis mutawassithah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil ayan al-najisah. Pasal menjelaskan tentang hal-hal yang najis. Tutlaqun najasa 'ala al-'aini majazan wa ma haqiqatuha fa huwa al-wasf al-qa'im bil mahall alladhi bil mahall ay al-badan aw al-makan aw al-thawb. Ya, najis itu majaz kalau untuk barangnya sebenarnya. Karena yang dimaksud najis itu ya sifat yang menempel kepada barang-barang yang suci itu seperti badan, pakaian dan lain-lain. An-najasatu thalathun bil aqsam al-mutarattibah ala hukmiha wa ghasliha. Najis ini ada 3 macam dan 3 macam ini tingkatannya itu dari hukum dan membasuhnya. Cara membasuhnya itu nanti ada 3 tingkatan. Ahaduha mughalladzah. Yang pertama itu mughalladzah. Mughalladzah itu artinya sangat atau lebih atau berat gitu, sangat berat. Itu musyaddadun fi hukmiha, hukumnya sangat berat. Wa tsaniha mukhaffafah. Yang kedua adalah ringan. Fi dzalika aidan, yaitu dalam hukum dan maksudnya wa tsalitsuha mutawassithah. Jadi diambil yang paling berat, paling ringan, kemudian mutawassithah. Itu antara keduanya, antara berat dan ringan. Al-mughalladzatu najasatul kalbi walau mu'allaman. Mughalladzah itu najis anjing walaupun anjingnya adalah anjing yang terlatih atau anjing yang memang ada manfaatnya seperti untuk menjaga keamanan dan lain-lain. Termasuk untuk penyelidikan dari ini kepolisian biasanya pakai anjing. Itu tetap najis. Wal khinzir dan babi dan segala jenisnya. Jadi ada yang bilang
oh ini halal karena ini bukan babi, ini kan celeng gitu. Celeng itu sama babi hutan. Terus ada lagi yang nyebut babi hutan itu namanya apa? Kemin. Ini kemin, ini bukan bukan babi. Karena babi hutan itu tetap najis. Li'annahu aqbahu halan. Bahkan di Injil pun katanya babi itu najis ya. Haram dimakan. Li'annahu aqbahu halan minal kalbi. Dan babi ini lebih buruk dari anjing dari segi tingkah lakunya, termasuk zat-zat yang terkandung di badannya itu lebih membahayakan babi dibanding anjing. Idza yahillu iqtina'u bihalin ma'a imkanil intifa' bihi binahwil hamli 'alaihi. Karena ya haram, maka dia tidak boleh memelihara juga, bahkan walaupun bisa diambil manfaatnya seperti babi dimanfaatkan untuk membawa barang misalnya, itu tetap tidak boleh dipelihara. Fakharajatil hasyarat, maka berbeda dengan hasyarat. Jadi hasyarat walaupun dia itu tidak halal dan tidak boleh dipelihara, tapi dia tidak najis. Nah, hasyarat itu ya hewan-hewan kecil lah, yang kecil, mulai belatung, ulat, dan mungkin kalau zaman dulu belum ada mikroskop ya, kalau sekarang kan ada mikroba, ada bakteri, itu juga suci. Bahkan termasuk belatung yang keluar dari kotoran anjing atau bangkai anjing itu tetap suci. Nah, jadi hewan-hewan kecil. Faina walam yahil laqtinahu bihalin lakin la yumkinu lindifa' biha. Wa far'u ahadihima. Nah, ini yang mughaladah intinya cuma dua ya. Mughaladah itu intinya dua, cuma anjing dan babi. Tapi juga dengan turunannya. Babi dengan hewan yang boleh dimakan atau anjing dengan hewan yang boleh dimakan, itu keturunannya semuanya menjadi najis. Wa faru ahadihima ay ma'al akhar tab'an lahuma aw ma ghairihi min hayawanin tahirin taghliban najis. Itu walaupun dengan hewan yang suci. Li'anna al-far'a yatba'u akhasal aslaini, karena anakan dari dua ini bapak ibu itu lebih memilih yang buruk dalam hal an-najasah, dalam kenajisan, wa tahrimiz zabihah, dalam haram disembelih, wal munakahah, dalam haram dinikah. Jadi nggak boleh nikah dengan hewan ya. Wal akli, dan di dalam haram dimakan, wa adami sihatil udhiyah, dan di dalam haram dipakai untuk hewan kurban, wal aqiqah, dan juga di dalam haram dipakai untuk akikah. Nah, ketika ada hewan yang satu ini haram akikah, yang satu enggak, maka dimenangkan yang haram akikah. Misalnya jerapah kawin dengan kambing misalnya, maka yang dihitungnya jerapah gitu. Pokoknya dalam hal ini, dalam najis haram dimakan, haram sembelih, dalam kurban ataupun akikah itu. Iya, dikawinkan silang, maka dia tidak boleh dijadikan hewan kurban misalnya, walaupun bentuknya kambing. Misalnya ada keajaiban gajah kawin sama kambing tapi keluarnya kambing misalnya gitu, itu tetap tidak boleh dipakai kurban. Atau yang mirip-mirip lah, misalnya kambing dengan rusa gitu ya, misalnya itu kan ada kemungkinan ya. Kalau gajah kayaknya mustahil, yang ada kemungkinan lah gitu. Itu dihukuminya yang ini gitu, dalam hal ini. Nah, tapi nanti ada dalam beberapa hal tinjauannya beda-beda. Seperti kalau dalam hal nasab itu ikutnya bapak. Nah, dalam hal nasab ya, berarti manusia misalnya syarif dengan orang biasa, maka anaknya jadi syarif. Kalau syarif laki-laki ya. Tapi kalau syarifah, yang syarifah perempuan nikah dengan orang biasa, maka anaknya nggak jadi syarif, anaknya jadi anak biasa. Kalau dalam hal nasab begitu. Nah, ini ringkas oleh Imam Suyuti dalam sebuah bait. Yadba'ul far'u fintisabin abahu.
Ini baharnya bahar khafif ya. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun, itu lagunya. Wal umma fir riki wal hurriyah wazakatil akhafa wa dinil a'la walladhi ishtadda fi jaza'in wadiyah wa akhassal aslaini rizan wa zabha wa nikahan wal akla wal udhiyah. Nah, ini seputar masalah perkawinan atau begituan, hubungan badan yang melahirkan kayak gitu. Ini hukumnya diringkas dalam 3 bait ini. Ini banyak sekali penjelasannya karena di situ intinya prinsipnya itu kalau dalam nasab itu yang dimenangkan bapak, terus dalam perbudakan yang dimenangkan ibu, gitu ya. Terus dalam zakat itu yang lebih akhaf. Zakat lebih akhaf itu misalnya sapi sama onta kawin. Yang lahir itu walaupun wajahnya onta ataupun bentuknya onta maupun bentuknya sapi, maka dalam urusan zakat nanti hitungannya sapi gitu. Karena zakat akhaf. Kemudian wadin a'la, kalau urusan agama dalam hal keturunan itu lebih utama. Misalnya seorang muslim dengan non muslim nikah, maka anaknya muslim gitu. Misalnya kalau dalam Islam itu menghukumi agama itu ada tingkatannya. Misalnya Majusi dengan Nasrani, lebih kuat Nasrani karena menurut kita kalau Nasrani yang mengikuti Injil dengan benar itu masih benar, disebutnya ahlul kitab. Bahkan kita boleh menikah dengan Nasrani yang memang ahlul kitab, masih memakai Injil dengan benar, kita boleh nikah. Majusi dengan Nasrani, maka anaknya jadi Nasrani dan seterusnya. Walladzi ishtadda fi jaza'in wadiyah. Kemudian ini ada berapa lembar, panjang sekali. Coba kita baca semampunya ya. Fal walad minasyarif syarif. Kalau ada Habib dengan orang biasa, anaknya jadi Habib. Tapi kalau ada Syarifah dengan orang biasa, anaknya orang biasa. La aksuhu wa minar raqiqah raqiqun wa in kana abu hurran. Kalau ada budak perempuan dengan orang laki-laki merdeka, maka anaknya menjadi budak. Ini pembahasan ini tuh masih banyak di kitab-kitab fikih ya. Padahal sekarang budak sudah tidak ada. Ini kadang terkesan seolah-olah Islam melestarikan perbudakan. Padahal maksudnya bukan itu, bahwa justru dari sekian penjelasan tentang perbudakan itu sangat dipahami oleh kita bahwa ternyata munculnya ajaran Islam itu sangat menghapuskan perbudakan gitu. Nah, tapi karena fikih-fikih ini, kitab-kitab fikih ini yang klasik-klasik ini masih di ini, jadi santri-santri memang mengambil barokah tetap dibaca gitu. Namanya hukum ya disampaikan saja gitu. Dan ayatnya pun masih ada gitu, Al-Qur'annya pun ada gitu. Wallahu a'lam apakah nanti akan terjadi lagi seperti dahulu gitu, terjadi peperangan sehingga perbudakan ada lagi, wallahu a'lam. Biasanya hukum agama Islam itu ada hikmah di baliknya biasanya. Atau bahkan mungkin sekarang sudah ada perbudakan, hanya bentuknya yang berbeda gitu. Mohon maaf kalau saya memahami, mohon maaf ini kayak misalnya rekrutmen karyawan itu ya, rekrutmen karyawan itu kan tanda kutip dengan bahasa yang halus seolah-olah seperti human trafficking gitu, ya kan? Diperjualbelikan manusia, tenaga kerja diperjualbelikan, seolah-olah kan seperti perbudakan. Mungkin sistem itu yang membuat etos kerja dan ini Indonesia itu lemah. Kalau di negara-negara maju kan nggak ada itu. Lah HRD apa fungsinya apa kan itu sudah sedemikian rupa gitu. Mohon maaf itu ya. Mungkin ada perbudakan hanya dalam bentuk yang beda mungkin gitu di era modern gitu. Fal waladu minasyarif syarif, terus raqiqah raqiq ya, wa minal hurati hurun. Kalau orang merdeka, anaknya merdeka, wa in kana abu raqiqan, walaupun kalau ibunya merdeka itu anaknya tetap merdeka walaupun bapaknya
budak gitu. Terusan wa ma law dhannal wati'ul amata anha zawjatul hurrah. Ini seputar masalah apa? Pokoknya intinya kalau masalah perbudakan itu nurun ke anaknya itu lihatnya ibu gitu. Ibunya merdeka ya anaknya merdeka walaupun bapaknya ini ibunya budak, anaknya budak walaupun bapaknya merdeka begitu. Soalnya ini panjang nih. Kemudian wal mutawallidu baina dzimmiyin wa muslimatin wa aqsu muslimun. Ya ini yang tadi non muslim yang dzimmi dan muslim atau sebaliknya, baik laki-lakinya muslim perempuannya non muslim atau laki-lakinya non muslim perempuannya muslimah, itu anaknya pokoknya jadinya muslim. Jadi kalau urusan agama dimenangkan. Wal mutawallidu baina saydin barriyan wahsyiyan ma'kulin wa ghairihi tajibu fil fidyah. Bagi orang yang ihram itu kan diharamkan membunuh hewan yang hewan apapun ya, kecuali yang membahayakan, hal-hal yang membahayakan yang terpaksa harus dibunuh. Itu dilihat kalau dia itu terlahir dari hewan yang bahaya dan tidak, maka diikutnya yang tidak. Jadi tetap wajib membayar fidyah gitu. Itu dalam hewan yang kawin silang antara yang boleh disembelih dan tidak boleh dibunuh bagi orang yang sedang haji atau tidak, maka dimenangkan yang boleh dibunuh. Jadi walaupun hewan itu wahsyi tetap harus bayar fidyah begitu. Wal mutawallidu baina kitabiyyin wa majusiyatin naqsu fi diyatu kitabiyyin. Ya, dalam diyat ketika membunuh seseorang, orang itu adalah anak terlahir dari antara orang Kitabi dan Majusi, maka yang dimenangkan adalah Kitabi. Karena prinsipnya agama itu yang lebih kuat dalam hal nasab. Nah, maka nanti kemudian wajib membayar diyah ketika membunuh. Wal mutawallidu baina kalbin wa syatin najisun. Yang terlahir dari antara kambing dan anjing maka menjadi najis karena dimenangkan anjingnya, seperti rumus yang tadi di atas. Wa kadzal mutawallidu baina samakin wa ghairihi min ma'kulin fatakunu maitatuhu najisatun. Seandainya ada keajaiban anjing laut kawin dengan misalnya kelinci misalnya. Anjing laut kawin dengan kelinci, kemudian terlahir anaknya. Maka anak dari dua persilangan ini ketika mati itu najis. Karena semua bangkai itu hukumnya najis, kecuali ikan dan belalang ya. Nah, harusnya singa laut atau anjing laut kan suci, walaupun bangkai kan suci karena dia tergolong ikan, dia tergolong makhluk air. Tapi karena kawin dengan kelinci maka anaknya seandainya dia mati walaupun hidupnya di air, tapi karena persilangan dari anjing laut dan kelinci, maka seandainya dia mati walaupun di laut tetap najis, gitu prinsipnya. Ya kemarin sudah masuk ke najis ya. Kemarin itu semua hewan itu kulitnya bisa jadi suci apabila disamak, kecuali anjing dan babi. Jadi mau jerapah, mau kudanil, mau hewan apapun, kalau sudah menjadi bangkai, itu kulitnya bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi suci. Padahal prinsip awalnya kan najis. Semua bangkai itu najis, kecuali ikan dan belalang. Ikan dan belalang walaupun bangkai dimakan halal. Nah, kalau untuk samak, kulit semua hewan, kecuali anjing dan babi, dan dalam keadaan bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Kemarin sudah dijelaskan, dikasih sesuatu yang sangat sepat sekali itu, rasanya menyengat seperti pohon dadap kemudian kotoran merpati itu nanti bisa suci. Itu bangkai begitu. Terus wa mutawallidu baina ma'kulin wa ghairi la yahillu akluhu. Kalau ada persilangan antara misalnya
yang nggak boleh dimakan itu apa? Singa atau macan nikah dengan kambing. Nah, walaupun terlahirnya berbentuk kambing, maka tidak boleh dimakan gitu. Karena singa haram dimakan. Kalau kijang dengan kambing, ya boleh, kan kijang boleh dimakan. Nah, kijang dengan kambing, anaknya boleh dimakan. Kemudian wal mutawallid ma yudhha bihi wa ma la yudhha. Kemudian hewan yang bisa dipakai kurban dan nggak bisa dipakai kurban. Contoh kambing nikah dengan apa? Ya kijang ya. Kambing dengan kijang. Maka anaknya tidak bisa dipakai berkorban atau dipakai untuk akekah. Falau tawalada adamiyun bayna mughallazin. Wah, ini pengandaiannya terlalu jauh ini. Pengandaian terlalu jauh ini gimana ini? Pengandaian jauh itu apa fungsinya? Untuk melatih kita memahami usul fiqh aslinya ya. Bukan kita itu senang menghayal, karena orang Islam itu sama Allah nggak boleh menghayal. Itu Allah nggak senang orang yang senang menghayal. Ini nanti saya akan tahu-tahu lagi jalan-jalan ada uang segepok nanti kesandung gitu. Nggak boleh kita menghayal. Tapi ini dalam hal bukan menghayal. Ini dalam hal kita dilatih untuk memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan rumus-rumusnya, yaitu rumus usul fiqh. Jadi para ahli fikih ini membuat pengandaian yang sangat jauh, yang kayak mustahil gitu lah, yang mustahil gitu. Nah, ini ada pengandaian begini ya. Seandainya ada manusia dengan anjing berhubungan, kemudian terlahir. Nah, ini hukumnya gimana? Nah, terlahir, nah ini zakaron kana unsa adamiyin kadzalik wa kana ghairu satil adami walau fin nisfil a'la faqad dunal asal fa huwa mahkumun bi taharati fil ibadat. Nih. Baik terlahirnya nanti laki-laki ataupun perempuan dan nanti berbentuk manusia walaupun cuma separoh itu, maka tidak dihukumi najis ya. Fahuwa mahkumun bi taharatihi, maka anaknya nanti suci. Dia bisa ibadah apabila mukallaf. Mukallaf artinya berakal dan baligh begitu, normal ya. Walaupun atasnya manusia, bawahnya sudah anjing atau babi begitu. Wa tajri 'alaihil ahkam, dan dia nanti dihukumi seperti manusia. Bisa bersolat, bisa menjadi imam itu, dan tidak makmum kepada orang yang bentuknya seperti itu, tidak wajib mengulang. Wa yadkhulul masajid wa yukhalitun nas, dan boleh bercengkerama dengan orang lain. Wala yunajjisuhum, dan tidak najis, tidak menyentuh air sedikit juga enggak najis, bersentuhan dengan orang lain juga tidak najis. Walaupun basah. Kita kan kalau tangan kering menyentuh anjing itu enggak najis ya. Anjing punggungnya, asal anjingnya juga kering punggungnya. Berbeda dengan babi, kalau babi najis seluruhnya. Karena kalau anjing itu dalilnya kan apa? Air liur. Anjing itu air liur. Nah, cuman kenapa kalau kita basah memegang anjing yang bukan air liurnya kok najis? Karena dianggap bahwa anjing itu telah menjilati tubuhnya. Jadi kita nggak tahu tubuh yang mana, dan anggap saja semua tubuhnya sudah terkena air liurnya. Makanya kalau dalam keadaan basah kita megang anjing najis. Tapi kalau kering, sama-sama anjingnya juga kering, tidak najis. Kecuali kita megang mulutnya kemudian kena air liurnya. Nah, nanti yang terlahir dari ini itu tidak najis walaupun kita basah. Bersentuhan dengan, mohon maaf, manusia yang tadi setengah itu tidak basah, tidak najis ya. Wala yanjuzu bihil ma'ul qalil wala ma'i' wa yutamu 'anil wilayat. Wa wilayatin kan qadin kalkin ya, bisa cuman dia tidak bisa nikah ya. Kok tidak bisa nikah ya? Bal aula 'alal mutan fi jami' dzalik wala tahillu munakahatu. Iya, ini tidak bisa nikah,
wala dzabihah, tidak boleh disembelih, ya tidak boleh disembelih dong. Wala tawarusa baina wa baina adamiyin, tidak bisa waris mewariskan dengan manusianya, berarti salah satu dari bapaknya atau ibunya itu kan manusia, itu tidak bisa mewarisi. Wa qalatum yarithu min ummihi wa auladihi duna abihi. Nah, wala qawada ala qatilihi, dan tidak ada kisos ketika membunuhnya. Artinya hukum membunuh itu kan dibunuh ya, nanti diputuskan hakim membunuh orang berarti dibunuh lah. Kalau yang ini tuh enggak gitu. Falau hukmun najisi fil ankiha li'anna fi ahadi aslahi ma la yahillu. Nah, sehingga nanti kalau kalau nikah malah menjadi najis ya. Li'anna fi ahadi aslahi ma la yahillu. Rajulan kana imratan walau liman huwa mithluhu wa in istawaya fid din. Bahkan seandainya sama-sama keturunan seperti itu, kalau di film namanya mutan mungkin ya, ada mutan seperti itu, sama-sama mutan, itu tetap tidak boleh nikah. Wajah Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi menurut Imam Ibnu Hajar boleh. Dan ini semua hanya pengandaian ya, pengandaian melatih para santri untuk memahami dalil dengan rumus-rumusnya usul fiqh. Ibnu Hajar At-Tasari haitsu khafa al-anat, bahkan tidak boleh nikah siri gitu. Tapi ada yang membolehkan Ibnu Hajar karena khawatir daripada melakukan zina gitu. Ada yang membolehkan karena bagaimanapun juga ketika manusia itu memang agama itu sangat memanusiakan manusia ya. Manusia itu punya nafsu, punya ini, sehingga agama itu selalu ada treatment gitu. Treatment wa hakama bi annahu najasun ma'fuun anhu wa mutamadur ramli ma taqaddam. Nah, saya yang bertanya-tanya selama ini tuh dan tanya ke Mas Syekh itu belum memberikan ini, tapi mayoritas bukan solutif tapi cenderung normatif jawabannya itu seputar orang misalnya. Jawaban normatif artinya Mas Syekh yang saya tanya itu tetap penyakit menurut beliau. Itu tetap penyakit dan bisa diobati, dan contoh yang kamu sampaikan itu aslinya enggak ada. Saya kan bertanya begini, mohon maaf, agama itu kan selalu punya treatment ya, punya perlakuan yang sempurna untuk manusia. Nah sekarang misalnya kata saya, misalnya ada orang mohon maaf terlahir orientasi seksualnya menyimpang dari lahir. Dia berbentuk laki-laki, tapi maunya sama laki-laki gitu. Itu treatment agama bagaimana gitu, saya tanya. Itu tetap jawabannya normatif, artinya apa? Itu tetap penyakit, itu nggak mungkin ada contoh itu. Yang ada itu pasti karena korban pergaulan, pasti karena dan seterusnya, dan itu disepakati oleh ahli medis, ahli psikolog, ahli itu memang penyimpangan yang terjadi karena behavior ya. Behavior itu pengaruh dari luar, bukan genetikal ya. Kalau genetikal lahir langsung begitu, itu katanya memang nggak ada menurut pakar. Lah saya bertanyakan pengandaian seandainya gitu. Itu jawabannya tetap normatif. Enggak, pokoknya contoh itu nggak ada. Allah itu sudah dari awal tuh bikinnya itu ya dua itu, kalau nggak laki-laki perempuan, kalau laki perempuan gitu. Ya itu katanya begitu. Karena apa? Karena beberapa saya juga punya kenalan yang mohon maaf orang seperti itu nafsunya bahkan lebih besar dari orang biasa gitu. Di dalam hasrat dia sesama jenis itu bahkan lebih besar dibanding orang biasa. Makanya saya berpikir dan saya sampai nangis, saya kasihan. Orang itu kan berarti kasihan melampiaskan. Kalau sesama dosanya gede banget, kalau tidak dia punya kecenderungan yang begitu, itu tetap selama ini tidak bisa. Pokoknya sesama jenis tetap haram, tetap tidak ada dalil yang membolehkan sama sekali, tidak ada. Nah ini treatment agama itu pasti sempurna, pasti seluruh manusia itu punya treatment dengan kapasitasnya, itu agama Islam luar biasa itu. Nah, amalau kana ala suratil kalbi ma'al aqli wa nutqi fa huwa najisun 'alal mu'tamad. Adapun kalau dia berbentuk hewan, misalnya anjing dengan manusia bentuknya anjing, ya itu sudah najis itu.
walahumul wadha, dan hukumnya juga najisnya mughalladhah, dan seluruh hukumnya seperti hukum anjing wadha waladul walad li'annahu far'un bil wasithah. Kalau maksudnya li'annahu la yukallifu nadzin wa in takallama wa yazabalagha 'iddata bulughil adami wa kadza law kana 'ala suratil adami wa tawallada baina mughalladhaini. Begitu juga kalau anjing dengan anjing tapi lahirnya manusia gitu. Ini pengandaiannya tuh luar biasa jauh sekali ya. Ya nggak apa-apa kita dilatih gitu. Itu tetap dihukumi mughalladhah. Li'anna surata la yufidul taharah hina idzin li dha'fiha, karena bentuk itu tidak merubah ya, karena yang menjadi patokan itu per ininya, bukan nikah ya, perhubungan badannya itu. Fa najisun ittifaqan, semua ulama sepakat itu najis. Qala qulubi wa idza kana yantiqu wa yafhamu fal qiyasu at-taklif. Tapi menurut Imam Qulubi, kalau misalnya manusia dengan anjing, kemudian bentuknya anjing total, tapi dia bisa berpikir seperti manusia, maka dihukumi seperti manusia. Karena taklif itu adalah kuncinya akal gitu ya. Kalau berakal dia ini ya berarti kena taklif, kena hukum-hukum agama. Wa mama itu faya najisatun nadharan li aslihi. Tapi nanti bangkainya tetap dihukumi najis ya. Karena termasuk bangkai suci itu manusia, mohon maaf. Kalau yang tadi kan bangkai itu suci dan halal dimakan itu kan ikan dan belalang ya. Tapi kalau bangkai yang suci itu manusia itu termasuk bangkai yang suci ya. Manusia itu suci walaupun bangkainya itu suci. Kenapa diwajibkan mandi itu karena perintah syariat dimandikan itu, bukan karena najis ya, tapi karena memang perintah syariat dan hikmahnya memang banyak. Di situ diantaranya orang meninggal itu pasti mengeluarkan kotoran baik dari lubang standar maupun dari tubuhnya, pori-pori itu pasti mengeluarkan penyakit-penyakit yang membahayakan orang hidup. Jadi memang diwajibkan mandi itu setelah diteliti ternyata setiap orang meninggal itu mengeluarkan penyakit yang membahayakan orang hidup. Makanya setelah memandikan mayat itu disunahkan mandi. Bahkan yang tidak memandikan pun takziah itu disunahkan mandi karena dikhawatirkan ada penyakit yang ini. Kemudian walau tawallada mughalladhan akhar ghairu adamiyin fa huwa najsun ma'fun anhu bittifaq. Kalau terlahir antara hewan anjing dengan kambing misalnya, maka maksudnya tawallada baina mughalladhin wa hayawanin akhar ghairu adamiyyin fa huwa najisun ma'fuun anhu bittifaq. Maksudnya antara anjing dengan hewan lain yang bukan manusia, fa huwa najisun ma'fuun anhu bittifaq, maka dihukumi najis. Ini berarti sama kayak yang di atas ya. Wa amal mutawallidu baina adimiyaini fa huwa tahirun ittifaqan. Maksudnya bentuknya anjing. Ini kan membahas dari tadi bentuknya anjing. Nah, sekarang terlahir dari dua manusia, sama-sama manusia, tapi bentuknya anjing. Nah, itu tetap hukumnya suci. Hukumnya suci. Ya kalau nanti dia kena hukum agama atau tidak ya tergantung, kalau berakal ya kena, kalau enggak gitu. Tapi hukumnya suci walaupun bentuknya anjing atau babi. Terlahir dari manusia, bentuknya anjing atau babi, maka suci. Walau kana ala suratil kalbi fa idza kana yantiqu wa yanqilu fa qala ba'dhum yukallifu lana manatu taklifal aql. Ya kalau itu ya nanti kena taklif wa mawjudun fi wa hadha baina syataini wa huwa ala suratil adami idza kana yantiqu wa yanqilu wa yajuzu dhabuhu wa aqlu wa sara khatiban wa imaman wa idza qala khatimu yudbahu. Ini misalnya ini pengandaiannya luar biasa ini. Ada kambing dengan kambing lahirnya manusia misalnya ini. Maka itu di situ kalau dia berakal dia ini tetap kena taklif, karena kunci dari taklif itu berakal. Taklif itu wajib menjalani agama, itu namanya taklif ya. Kalau dia anak kambing berbentuk manusia wajib kena taklif apabila berakal,
Kemudian dia bisa khutbah, bisa jadi ulama, bisa jadi apa. Tapi anehnya dari penelitian ulama dalil-dalil itu boleh disembelih. Itu gimana itu? Dan boleh dimakan. Wallahu a'lam ini. Karena tadi kan rumusnya kan di atas kalau urusan dzabihah itu lebih kuat ya, lebih kuat. Dzabihah kan tadi rumus dari awalnya itu dzabihah itu lebih kuat. Makanya seandainya ada kambing dan kambing lahirnya manusia, maka boleh disembelih. Cuman kan ya nggak mungkin kalau berakal, nggak bakal tega kita. Nah itu ada ada percandaan gitu di kalangan ini. Kan kalau di Yaman tuh anak-anak kecil udah pinter-pinter ini ya, hukum fikih apa, jadi candanya tuh macam-macam. Jadi misalnya anak kecil tuh, ayo cangkriman, bahasa sininya tuh cangkriman, bahasa Indonesianya apa cangkriman? Tebak-tebakan ya. Ayo seorang khotib yang boleh disembelih contohnya apa gitu. Sampai ada bercanda begitu cangkriman. Orang yang khutbah di masjid itu ketika Jumatan boleh disembelih itu contohnya apa? Nah contohnya ini, kambing dengan kambing lahirnya manusia kemudian jadi ulama gitu. Jadi habis Jumatan boleh disembelih gitu. Masalatun lawir tada'a jadyun wa huwa az-zakaru min auladil ma'zi kalbatan aw hinsiratan fanabata lahu lahmuhu ala labaniha ayat tarabba wa samina minhu lam yanjuz 'ala al-asah. Nah ini misalnya ada anak kambing, ibunya mati atau ditinggal sama ibunya kambing, kemudian di situ ada ibu-ibu anjing yang lagi nyusu anak, dia ngikut nyusu ke situ. Akhirnya udah ditolong sama anjing nyusu sampai gede, sampai kambingnya dewasa. Hukumnya apa? Nah, hukumnya itu tetap suci dan boleh dimakan, gitu ya. Jadi walaupun kambing dibesarkan oleh anjing, oleh ibu anjing itu atau oleh ibu babi itu tetap halal, dihukumi anjing, boleh disembelih, boleh dimakan. Jadi tidak karena walaupun dagingnya di situ jelas terbentuk dari susu anjing atau babi. Itu. Menurut pendapat mayoritas. Faidatun naqala ba'dhum anna kullal kilabi najisatun ila qalbi ahlil kafi fa innahu tahirun. Nah, ini juga pemahaman dalil ini bukan akal-akalan semua anjing itu najis kecuali anjingnya ashabul kahfi. Nah, ini menurut sebagian ulama kalau ashabul kahfi itu dipastikan suci gitu, dipastikan suci. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat itu apakah anjingnya ashabul kahfi yang ikut di gua selama 300 tahun itu anjingnya apa? Tapi anjingnya mati ya. Kalau manusianya kan hidup.